bilangnya ziarah kubur bid'ah. Lalu lah para ulama kan datangkan dalil bahwa ada kok hadisnya. Dulu Nabi bilang, nah itu an ziaratil kubur, kal'an tazuruha gitu kan. Udah gitu kan dia. Nah terus kan makin kesini bilangnya, oh bukan ziarahnya, tapi tawasulnya. Nah lalu mereka, kita datangkan dalil. Dalilnya apa? Dina Umar beristighosah atau beristisqo dengan tawasul kepada Sidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun udah jelas ya dalilnya, lalu mereka bilang, oh itu beda gitu kan. Itu tawasul kepada orang yang masih hidup. Sedangkan kalian kan ziarah kubur, tawasul pada orang yang sudah meninggal gitu. Walaupun kita sebutkan dalil-dalil bahwa dulu para sahabat tabarruk pada Nabi, terus mereka istighosah pada Nabi gitu kan. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Kita udah tahu ayatnya bahwa kalau ada sahabat yang berdosa, coba bergegas langsung ke Rasulullah agar Rasulullah memintakan ampun pada dia. Itu kan berarti didoakan oleh Rasul, diampunkan oleh Rasul, tawasul melalui Rasul. Nah, padahal ulama-ulama zaman dahulu kalau kita baca, itu sepakat bahwa boleh tawasul itu pada Nabi gitu. Hayyan wa maitan. Baru setelah datang Ibnu Taimiyah, baru beliau melarang untuk tawasul pada Nabi pada ketika beliau sudah wafat. Gitu. Nah mungkin ini pemikiran Ibnu Taimiyah ini yang diadopsi oleh ikhwan atau saudara-saudara kita yang salafi. Walaupun sebenarnya kalau kita baca Fathul Bari, itu disebutkan bahwa ada sahabat di zaman Umar yang ketika paceklik itu, dia datang ke makam Rasul. Lalu bilang bahwa, ya Rasulullah, umat kamu sudah hancur nih, tolong berikanlah kami hujan gitu kan. Jadi beliau tawasul langsung pada Nabi gitu. Datang ke makam Nabi, bilang keadaan umat pada zaman itu. Nah, kalau misalkan tawasul kepada Nabi ketika beliau wafat itu dilarang, tentu sahabat ini akan dilarang gitu kan oleh Sayyidina Umar itu. Karena apa namanya di zaman beliau, dan itu ada di Fathul Bari kalau kita baca Fathul Bari. Nah, tapi ya tetap kan mereka, oh itu kan Nabi gitu. Nabi kalau kita apa namanya tawasul pada Nabi ketika beliau sudah wafat, oke lah gitu kan. Tapi kan kamu kepada orang-orang soleh gitu. Itu kan tidak ada nasnya. Ini kita ya perlu ditekankan bahwa kaidah usul fikih itu mengatakan at-tarku la tadullu ala tahrim, bahwa ketika zaman sahabat atau Nabi tidak melakukan sesuatu, itu tidak menunjukkan bahwa hal itu haram, gitu kan? Bukan berarti setiap yang tidak dilakukan Nabi itu haram. Perlu ada dalil kalau ingin mengharamkan, gitu. Nah, cuma kan tetap saja ya, mereka itu tentang butuh dalil, pengen dalil. Oke, kita sebutkan. Imam Khatib Al-Baghdadi mengisahkan bahwa Imam Syafi'i ketika beliau datang ke Baghdad ingin bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Beliau ketika datang mengetahui bahwa Imam Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau itu. Kita kan tahu sejarahnya dan itu diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau ketika datang ingin belajar ke Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Akhirnya bagaimana? Beliau ziarah kepada Imam Abu Hanifah dan belajar kepada muridnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, beliau ketika itu menceritakan bahwa setiap kali ada masalah atau ada hajah, beliau sholat 2 rakaat lalu datang ke makam Abu Hanifah. Lalu beliau menyebutkan hajat beliau di makamnya Imam Abu Hanifah itu. Beliau bertawasul kepada Allah di makamnya itu, bertawasul bukan tawasul kepada makom ya, ingat. Jadi karena di sana ada Imam Abu Hanifah, tentu tempat yang terdapat orang saleh itu berkah gitu kan. Ada keberkahan di sana. Beliau bertawasul di sana. Nah, agar hajat beliau dimudahkan, dikabulkan jawabannya. Setiap ada masalah, semoga diberikan jawabannya. Nah, beliau kan bilang bahwa tidak ada satu masalah hajat kecuali dia tuqdo, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mau gimana lagi ya, mereka tetap saja gitu kan. Seperti Albani bilang hadisnya atau kisahnya itu tidak benar gitu. Nah itu, tapi kan kita juga punya ulama hadis. Guru kita Syekh Ahmad Ma'bad punya guru namanya Syekh Abu Ghuddah. Syekh Abu Ghuddah punya guru namanya Imam Zahid Al-Kautsari, seorang muhadis, seorang faqih, usuli. Ya, yang jelas keilmuannya lebih tinggi dibanding Albani ya. Maksudnya kalau kita lihat keilmuan gitu, cuma yang terkenal saja gitu kan. Yang terkenal mungkin ya, mau gimana lagi karena memang mencetak buku ini luar biasa gitu kan, terus disebarkan. Beliau bilang bahwa sahih karena memang rijaluhum wasaqun indal khatib. Jadi perawi kisah ini itu thiqah inda Khatib Al-Baghdadi. Kita tahu lah Khatib Baghdadi kan ulama hadis gitu. Dan mana mungkin beliau meriwayatkan suatu kisah gitu, padahal beliau ahli hadis, ahli naqd hadis, terus meriwayatkan hadis yang palsu atau kisah ya di sini ya. Kisah Imam Syafi'i yang palsu, yang bohong, yang dibuat-buat kayaknya nggak mungkin gitu. Beliau kan ulama hadis gitu. Ulama besar kita tahu. Ya, ini musibah bagi kita zaman sekarang yang tentu semoga menjadi motivasi bagi kita untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Sebenarnya yang musibahnya itu kenapa? Ketika mereka bilang bahwa kalau ada orang yang istighotha atau
tawasul di makom aulia itu syirik. Nah itu kan sangat, maksudnya syirik itu bukan hal remeh gitu. Itu udah lebih dari murtad. Itu kan menyembah selain Allah. Kita kan tidak gitu. Dan kalau Anda tuh buka TikTok tuh kadang mereka mengutip ayat-ayat untuk orang musyrik. Jadi fotonya orang ziarah terus ditempelin ayat untuk orang-orang musyrik gitu. Kayak kok kurang pas itu. Maksudnya kok menempelkan ayat untuk orang musyrik kepada orang muslim gitu. Ini kan kayak menunjukkan mereka tidak paham akan ayat itu.